10 miliaran kira-kira. Ya 10 M. 10 miliar rupiah. 10 miliar. Dan dikasih dana riset. Ya untuk riset ya. Punya 446 bibit bawang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Yang dari Indonesia berapa? Di Indonesia 222. Di Indonesia ini ada 220 ya. Kami justru berharap kalian itu nanti nyalip saya, itu saya lebih bangga. Ya kelihatannya agak ekskentrik orangnya. Ini saya biarkan, ini peneliti beneran ini. Saya sebetulnya saya belum selesai makan jagung. Ini jagung kedua yang saya makan, tapi nggak apa-apa lah dimulai karena sumber kita hari ini adalah orang yang menemukan benih jagung ini. Ya Prof ya. Ini Profesor Arifin Nur Sugiharto. Oh, ada nama belakangnya lagi. Iya. Ada Sugiharto. Arifin Nur Sugiharto. Profesor, doktor, kemudian sudah postdoktoralnya mungkin 2 kali atau berapa kali nggak tahu. Pokoknya beliau lama sekali di Jepang di Kyushu University. Ya, sama di Okinawa. Oh, mau di Okinawa. Yeah. Okinawa University. Dan beliau ini sekarang mengajar di Universitas Brawijaya Malang. Dan podcast ini dilakukan di universitas. Dan tadi sajiannya adalah jagung ketan. Saya pernah makan jagung ketan, Prof. Tapi ini memang lebih enak, saya harus akui. Ya, nanti kita tanyakan kenapa ini lebih enak dari jagung ketan yang biasa saya makan. Bahkan di kebun saya ditanam jagung ketan beberapa kali panen, tapi juga terus terang kalah dengan ini. Nanti kita tanya. Tadi sebetulnya akan saya bawa juga ke sini pumpkin, dan beda sekali. Nah, juga temuan beliau nanti kita tanyakan. Dan beliau ini orang Kudus. Kemudian Pak Nggo, istrinya juga dari Kudus, tangga sendiri. Dan S1-nya di Unsud di Purwokerto. Kemudian S2, S3 postdoktoral di Kyushu University dan di Okinawa tadi. Nah, waktu di Jepang, waktu S2, bidang pertanian juga. Betul. Di Unsud juga pertanian. Pertanian. Jadi terus pertanian ini. Pertanian. Pertanian. Bangga sekali dengan pertanian, kenapa, Bro? Ya, sebetulnya Bapak Ibu saya itu guru. Ya. Bukan petani. Bukan, tapi nyambi petani juga. Dan dulu saya masih ingat waktu masih kecil itu Bapak mendidik kami sekeluarga karena kami ber-6, adik saya 5. Itu selalu dilombakan. Ada sebidang tanah tidak luas. Nanam apa gitu. Tanah itu di pekarangan atau luar pekarangan? Di pekarangan. Pekarangan. Misalnya ada pepaya, ada cabai. Nanti bagus-bagusan, yang bagus dijual. Jadi 6 orang ini menanam semua? Ya, menanam semua. Kecuali yang kecil sendiri bisa waktu itu. Nah, nanam kemudian bagus-bagusan. Ya, secara dulu ya belum punya ilmunya, tapi saya ikut-ikut aja. Pokoknya kira-kira ini bagus, saya kasih pupuk kompos. Benih diberikan oleh orang tua? Ya, benih ya diberikan sama orang tua. Jadi di pemeliharaan yang pemeliharaan, kemudian apa ya? Ya perhatian dan sebagainya, karena tanaman itu sebenarnya kan kayak makhluk hidup seperti kita dengan manusia atau dengan hewan, ada komunikasinya. Oh iya. Jadi kami dari kecil sudah dilatih untuk berkomunikasi dengan tanaman secara tidak langsung. Saya belum pernah dengar orang tua melatih anaknya seperti itu. Itu mungkin karena jiwa mendidik beliau ya. Iya mungkin, ya mudah-mudahan Allahyarham bapak saya seperti itu. Juaranya siapa? Nggak enak ya, karena saya satu-satunya yang ini, sehingga kami masuk pertanian. Kami yang selalu leading ya, hasilnya bagus-bagus. Pepaya itu ya besar dan ininya. Karena tiap hari pasti kamu sebelum sekolah itu ya, sekolah SMP itu saya jenguk. Nanti pulang pasti jenguknya ngomong sama tanamannya. Iya. Ngomong apa? Ya pokoknya dalam hati. Kalau waktu itu masih dalam hati ya. Kalau sekarang sih saya sering kalau datang itu salam saya biasanya. Gimana? Contohnya gimana? Ya assalamualaikum ya. Ya Habib gitu ya.
Oh ya Habib. Jadi Ya. tanaman dianggap Habib. Habibi ya. Habibi ya, ini kesayangan saya. Ya Habib, ya sayangku gitu. Sampai mahasiswa kami juga ini berinisiatif. Kalau teman-teman pertanian kan kayaknya ndak bangga ya, tapi kami itu selalu punya rawatan pertanian, entah cabai, entah tomat itu saya nanam di pot itu. Ternyata ibu kos saya seneng. Seneng dan teman-teman juga seneng. Hasilnya kami bagikan walaupun sedikit itu seneng. Sehingga kami merasa makin ya banggalah dengan pertanian. Waktu penelitian dilakukan. Iya. Pak, itu apa? Ini ya? Enggak mau. Makasih. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Pumpkin apa ya? Kabocha. Hah? Kabocha. Nah, ini bahasa Jepangnya kabocha. Waduh, nggak tahu saya, Pak. Kabocha. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya labu. Labu walo. Walo. Labu atau walo. Nah, ini jagungnya. Nah, di Jepang penelitian pertama di bidang apa? Kami sebenarnya Ini Bapak ini kan peneliti. iya betul. Sebetulnya penelitian saya di biotek breeding ya. Pemulihan tapi spesialnya biotek. Jadi urusan DNA, urusan ini. Tapi kan tidak lepas pasti dengan tanaman. Nah, komoditasnya waktu itu kami setujui adalah shallot. Shallot itu bawang merah. Bawang merah. Tropical ya, tropical onion namanya. Bahasa Inggrisnya tropical onion. Bawang merah tropical. Ya. Nah, itu disetujui karena kalau Dan common onion itu yang besar-besar itu. bawang bombay. Bawang bombay. Iya. Nah, itu disetujui oleh profesor saya dan profesor saya senang. Kemudian kita membuat proposal ke Mambuso. Alhamdulillah waktu itu dapat berapa ya? 10.000 mang. 10.000 mang itu ya sekitar 10 juta 100 juta yen ya. 10 miliaran kira-kira. Ya 10 M. 10 miliar rupiah. 10 miliar. Dan dikasih dana riset Ya untuk riset ya. oleh universitas, Oleh pemerintah. oleh pemerintah Jepang. Iya. Kementerian Pendidikan. Pendidikan. Untuk meneliti bawang merah. Bawang merah. Sebetulnya kan penting sekali, kita kan suka harga bawang kan suka melonjak-lonjak. Iya, nah itulah sebetulnya prospeknya waktu itu kan bagus baik untuk Indonesia maupun untuk Jepang. Untuk Jepang itu sudah melihat ke depan itu tropical crop itu mau tidak mau mereka harus familiar karena dunia makin panas. Iya. Jadi mereka berpikir jauh. Jadi sudah penelitian tentang tropical plant. Oh, jauh sekali berpikir. Jauh mereka. Ya adanya penyakit. Kalau di Jepang ya bawang merah untuk apa ya? Di sana Rasanya masakan Jepang kan nggak ada bawang merahnya. ada. Ada. Ya, tapi namanya di sana wakegi. Wakegi itu semacam bawang merah tapi umbinya ndak begitu keluar. Ya, umbinya nggak begitu. Hampir kayak bawang pre. Nah, itu ternyata hasil kawinan antara bawang pre dan bawang merah kita. Ya. Jadi Jepang itu ternyata hubungan dengan Indonesia waktu itu melalui Belanda ya. Jadi itu banyak penelitian-penelitian yang secara tidak sengaja yang kita ketahui itu mereka sudah menggabungkan antara tropical dan tanaman di sana. Termasuk kentang itu kenapa namanya jagaimo itu ya. Jagaimo itu bahasa Jepangnya kentang itu jagaimo. Jaga itu ternyata dari kata Jakarta. Iya, Baru tahu ini. dan karena imo itu ubi, dari ubi Jakarta. Kenapa dinamakan ubi Jakarta? Karena yang bawa itu Belanda dulu, Belanda ke sana. Nah, dinamakan karena kentang itu bukan asli. Terus sejauh mana penelitian terhadap bawang merah? Waktu itu alhamdulillah bawang merah kami kan penelitian tentang genetik. Ya, jadi kami memetakan DNA-nya, kemudian enzimnya, karakternya seperti apa, ya. Dan itu kami sudah bukukan, ya. Kami muat di jurnal juga. Masih seperti itu. Itu butuh waktu hampir 6 tahun. Ya, hampir 6 tahun. Hebat. Ya, terus Hampir 6 tahun. Nah, setelah itu kami lulus doktor, kembali ke sini, ya ke Indonesia. Nah, sayangnya waktu itu kok Krismon ya. Krismon sih 98. 98. Sehingga hal-hal seperti itu enggak menjadi perhatian. Kenapa? Karena biayanya tinggi kan untuk Biaya apa ini?
untuk menanam bawang merah itu Oh, jadi Prof pengen menanam. untuk merawat itu kan ya. Merawat saja. Oh, Iya. saya tahu maksudnya. Iya. Pengen menanam contoh-contoh bawang seluruh Dunia itu. dunia. Iya, kami bawa seluruh dunia. Punya koleksinya. Punya. Sebanyak 446 saya masih ingat ya. Punya 446 bibit bawang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Yang dari Indonesia berapa? Di Indonesia 222. Di Indonesia ini ada 220 jenis bawang. Itu kami survei. Itu ditaruh di mana? Di kulkas. Kalau di sana ya enggak, di cold storage. Kalau di Jepang. Iya. Oh, itu ngoleksinya waktu di Jepang. Waktu di Jepang. Terus waktu pulang ke Indonesia dibawa pulang. Bawa pulang. Semuanya. Iya, maksud saya Boleh oleh Jepangnya. oh, boleh. Oh, hebat ya. Boleh. Terus Jadi enggak masalah. maksudnya sampai Indonesia 400 sekian tadi ditanam semua. Ya, maksudnya itu, tapi sampai di sini ternyata enggak. Waduh, sedih ya. Ya, menjadikan. Sedih. Kalau ingat itu, waduh, waktu itu saya termenung terus ya. Sudah negara seperti itu, enggak bisa nanam lagi, akhirnya saya kontak teman saya dikontak teman saya ya yang orang Jepang. Nah, Arifin Sang, kamu mau ini ada kesempatan untuk postdoc ya di mana itu? International Research Center gitu ya for Agriculture. Di mana? Di Okinawa. Okinawa. Iya, saya di sana 3 tahun ya, 3 tahun. Kayaknya keluarga saya boyong lagi. Dulu waktu S2 S3 keluarga ikut. Ya. Terus nasib bawang tadi kemana? Nah, ya itu yang Sedih. Sampai sekarang menyedihkan itu. Busuk. Ya busuk, hilang, keropos semua hilang. Ya. Aduh, jadi koleksi bawang seluruh dunia busuk. Ya, saya hanya sempat karena masih ada sisa uang dari luar negeri itu sempat nanam 2 kali. Setelah itu enggak sanggup. 400-nya ditanam semua. Ya. 2 kali. 2 kali itu maksudnya 2 musim saja. 2 musim. Kan itu butuh dipelihara. Kalau jagung kan saya nyimpen jagung ini, biji jagung 14 tahun yang lalu masih hampir 100% kalau saya taruh di aluminium foil. Bawang tumbuh kayaknya ya. Nah, bawang ya didinginkan tumbuh, enggak didinginkan keropos hilang. Ya. Jadi itu kesulitan. Tuh sedih ya. Masih ingat nama-nama 400 itu? Masih. Oh, artinya sudah dicatat ya? Iya, sudah catat. Masih ada catatannya itu? Masih ada. Jadi daerah-daerah mana yang bawang terbaik dari mana menurut catatan itu? Sebetulnya ada 2, Pak Dalan. Yang pertama itu di Palu. Ya. Oh, saudara-saudara, jadi bawang merah terbaik menurut Profesor Arifin Nur adalah dari Palu. Karena itu bawang goreng dari Palu laris ya. Dia sebetulnya perkawinan secara alami antara bawang pre dan bawang merah. Ya, itu saya buktikan di DNA-nya. Oh, itu. Tahun berapa terjadi perkawinan itu? Yang pertama perkawinannya kita nggak tahu ya, tapi secara sebelum Masehi? Itu yang kita nggak tahu. Tapi secara protein, secara enzim, kemudian DNA-nya itu menunjukkan bahwa dia separuh dari bawang pre, separuh dari bawang shallot itu ya. Sama. Kalau luar negeri bawang merah terbaik dari mana? Masih dari ini ya, Asia Selatan. Asia India sana ya. Iya. Baik. Terus akhirnya bawang selesai, tutup buku, terus pindah ke jagung. Ya, jadi ke Jepang itu kan kami ke Jepang lagi selama 3 tahun itu kami penelitian bioteknologi ya, cloning gen itu. Gen-gen kita cloning, kemudian dari gen manis terutama kita masukkan ke tanaman jagung, ke kentang dan sebagainya, percobaan. Setelah pulang kami merenung ya sempat ini semangka ya. Semangka apa menariknya? Nah, semangka itu kan ya bijinya mahal ya. Ya mahal. Saya kalau riset itu angan-angan saya dulu itu gini, saya kalau riset seandainya saya pensiun karena jiwa saya peneliti supaya masih ada yang biayai, dapat royalti dan sebagainya, itu yang produk-produk yang bisa memberi penemuan dipatenkan, kemudian dipakai orang, kemudian dapat royalti untuk masa depan. Kalau cita-citanya begitu. Iya, kalau tercapai belum? Sekarang insya Allah yang jagung ini kami
sudah dapat royalti. Ya, artinya sudah dapat royalti kami. Ya, kalau yang jagung-jagung ini. Jadi saya dengar banyak punya paten sekarang ya. Ya, alhamdulillah, tapi ya banyak sekali. Ini sekitar 16. 16 paten. Yang internasional berapa? Paten ternyata tidak ada internasional. Ya, untuk ini. Tapi yang komersialis, ya. Yang komersial berapa dari 16? Misalnya 4 jagung 4. manis. Semua jagung. Jagung semua. 4-4-nya jagung. Iya, betul. Jagung manis sama jagung pakan itu. Yang ini belum. Ini paten tetapi belum saya komersialkan. Yang ini. Iya, yang putih. Pumpkin. Oh, yang pumpkin ini sedang proses ini paten. Yang jagung ketan ini belum dipatenkan. Sudah dipatenkan. Belum dikomersialkan. Belum dikomersialkan itu patennya belum dijual atau belum ada orang yang menggunakan paten itu. Sebetulnya dari kami saja itu, kami belum masih sibuk ngurusi yang jagung ini, jagung pakan itu kan, seperti yang mungkin para pemuda tahu bahwa memelihara indukan jagung itu satu pekerjaan sendiri, satu pekerjaan yang menyibukkan, karena jagung tadi itu sifatnya itu dia mudah kontaminasi, mudah kawin dengan ini. Tadi waktu ngobrol disebutkan mudah selingkuh itu. Mudah selingkuh itu maksudnya kalau Anda nanam jagung, kemudian tetangga Anda biarpun itu agak jauh juga menanam jagung, bisa-bisa jagung Anda ini dikawini oleh jagung tetangga yang jauh itu dan itu hasilnya tanpa sepengetahuan, nggak bisa dideteksi. Ya, jadi dideteksi kalau sudah kawin jadi biji baru ketahuan, sudah terlanjur. Jadi memeliharanya sulit sekali, memelihara indukannya sulit sekali sih enggak, tapi butuh tenaga, butuh tempat khusus. Nah, itu yang harus ada. Kalau jadi yang sudah menghasilkan royalti 4 jenis benih jagung. 4-4-nya yang untuk makanan ternak. Bukan, yang 2 jagung manis. Yang dua jagung manis, yang 2 jagung makanan ternak. Nah, royaltinya banyak mana? Yang jagung manis sama yang ternak. Yang ternak ya, karena produksinya besar-besaran. Itu kalau boleh tahu supaya peneliti yang lain juga terdorong untuk meneliti bahwa peneliti itu juga bisa menghasilkan, itu hitungannya per apa? Royaltinya royaltinya sekali beli atau per produksi? Oh, macam-macam. Kalau namanya beli putus itu paten itu kita jual. Ya. Tapi jarang yang ada yang gitu karena perusahaan enggak berani, karena kalau itu mahal. Bukan, selain mahal di awal juga kalau ada apa-apa kan ya selesai. Ya, tapi kalau royalti kan masih ada tanggung jawab. Royaltinya berdasarkan apa? Kiloan berarti. Biasanya kiloan. Kilo. Jadi kalau produksi saya misalnya 1000 ton ya 1 kilonya berapa? Kali berapa? Itu untuk Bapak sendiri, Pak Prof sendiri, atau juga untuk universitas? Kami sudah matur ke ini Pak Rektor, ya kira-kira waktu Pak Rektor baru jadi itu. Gimana Pak supaya ada mekanisme, ya saya itu punya royalti yang enggak sampai bermiliar-miliar, tapi kan biar barokah, kami juga merasa bahwa UB Dulu biasa fasilitasi macam-macam. Nah, aturannya itu sebenarnya sudah dibuat Pak Rektor, ya. Hanya pelaksanaannya, implementasinya itu baru tahun ini, ya, baru tahun ini. Tahun-tahun kemarin ya saya terpaksa Pak, mohon maaf itu ya diikhlaskan aja tak makan gitu. Karena nggak ada ini itu ya. Nggak ada. Tapi ya saya makan itu ya saya kembalikan ke mahasiswa saya kan, yang ikut saya, ya. Saya ini untuk riset. Itu boleh tak tahu persentase berapa persen untuk pribadi, berapa persen untuk universitas? Kalau yang sekarang ini aturan 70% untuk pribadi. 30%. Ya, 30%. Baguslah. Bapak oke toh? Saya kelas saya malah lebih seneng gitu. Makanya saya nyampaikan ke Pak Rektor itu kan supaya saya adem, Pak. Jadi makanya itu enak gitu ya. Walaupun ini untuk riset lagi gitu ya. Ini kelihatannya ini alim sekali. Enggak lah. Itu hanya biasa sebenarnya kan. Kebiasaan, ajaran. Ya memang harus begitu. Di seluruh dunia kan gitu. Pak, kalau yang jagung ketan yang rasanya istimewa ini kan sebelum ini kan sudah ada jagung ketan. Cuma rasanya saja yang beda.
Bapak merasa ini satu loncatan atau satu penemuan? Ya ini inovasi ya, inovasi kemudian karena kami bergerak di genetik gitu ya. Sehingga kami bisa mengambil gen-gen yang ini yang enak. Ya, kami tahu variabel apa yang menyebabkan Enak. enak itu. Itu bisa tahu ya? Bisa tahu ya. Tapi ya kita ini ya, kita adjust dengan organoleptik dengan tidak hanya saya aja. Kalau saya kan lidah saya udah campuran. Subjektif. Iya, Jawa, Indonesia, Jepang saya. Tapi yang saya merasa enak, itu saya yakin pasti orang Jepang itu ngomong enak. Misalnya ini enak. Orang Jepang seberapa beda menganggap ini enak atau tidak enak? Saya yakin dia 100%. ya, karena saya tahu seleranya orang Jepang. Ini enak. Orang Amerika menganggap ini enak nggak? Insya Allah Enak. ya. Insya Allah enak. Jadi nggak ada beda dong selera rasa ini. Orang Indonesia aja enak apalagi. Ya, cuman kalau yang labunya itu ada sedikit perbedaan antara Gen Z dengan yang gen kita. Ya, berulang kali tak tes. Oh, ternyata Gen Z itu suka yang lebih lumer. Ya. Agak manis sedikit. Saya doakan mereka cepat tua. Enak ini dong. Ya, agak sedikit lumer gitu ya. Teksturnya luar biasa. Dan gurihnya juga luar biasa. Gurihnya keluar. Ya. Tanpa apa-apa ini. Ya, tanpa dibumbui tanpa gimana. Nah, Pak, dalam penelitian gen itu ada gen enak. Itu cara mengetahuinya gimana ya? Unsur enaknya adalah gen ini gitu. Oh, sebenarnya itu ada ilmu namanya metabolomik gitu ya. Kemudian diinikan gen, kemudian di-adjust dengan rasa orang-orang ya, organoleptik itu. Seberapa besar hubungannya, kaitannya. Ini cara mencari itu. Termasuk teksturnya. Gennya banyak ini. Ya, gennya banyak. Nah, sekarang modelnya kan DNA itu diurutkan semua karena murah. Yang dulu ngurutkan misalnya Karena ada komputer ya. Andanya itu misalnya cucunya atau putranya itu ya mau nikah. Nah, ini kalau dulu pengen kan bobot-bobot itu kan seluruh dunia kan ya. Bobot-bobot bibit itu seluruh dunia. Nah, kalau kira-kira 15 tahun yang lalu itu masih untuk cari bobot bibit-bobotnya itu masih di atas 25 miliar satu orang misalnya. Sekarang hanya sekitar 10 juta atau lebih kurang sih. Jadi begitu pesatnya peralatan namanya ini sequencingnya yang paling ambisius kan Singapura sama Inggris. Ya itu karena penduduknya setiap tahun ditargetkan 200.000 di sequence semua. Setiap tahunnya 200.000. Kita bahkan ditawari kalau saya ketemu dengan perusahaan biotech Singapura itu. Ngapain beli alat-alat mahal-mahal itu ya. Jadi saya murah. Karena saya punya subsidi pemerintah gitu ya. Nah, itu bayangan gambarannya seperti itu ada. Itu lab seperti itu di Universitas Brawijaya ini ada? Ada sebetulnya. Tapi bahan kimianya di sini kita mahal. Jadi ya memang kelemahannya Indonesia kan masih di situ. Tapi kalau Bapak misalnya meneliti ini pakai lab di mana? Ada campuran. Ya, ada di lab pertanian, ada lab sentral Brawijaya. Tapi di Brawijaya cuma. Iya, ada yang kalau yang dikirim keluar. Ada yang kami kirim keluar terus terang ya. Ya, kami butuh cepat dan murah itu memang ya terus terang mungkin itu rahasia umum. Cina masih lebih murah. Iya, jauh lebih murah. Ini labnya nggak rebutan di sini? Ya masih belum. Itu kan lab khusus ya. Yang menggunakan juga tidak setiap ini. Kan menyedihkan Pak. Yang menggunakan nggak banyak. Ya mungkin ininya lain itu ya. Kebetulan alat-alat itu yang inline dengan kami itu ya ada tapi belum. Prof kan ngajar mahasiswa pertanian yang kira-kira bisa menandingi Prof Arifin ada? Kami berharap ya. Kami berharap karena selalu saya sampaikan di pertemuan pertama. Institusi pendidikan itu bukan institusi perguruan silat atau ini ya. Yang selalu gurunya itu sebagai pendidikan pasti lebih tinggi, enggak. Kami berharap, justru berharap
kalian itu nanti nyalip saya, itu saya lebih bangga. Ya, jadi Kenyataannya? ya mungkin kan belum ya, ya masih ini. Tapi mereka Tapi ada nggak mahasiswa yang ya ada beberapa. serius, artinya tanda-tandanya dia ini sangat ada? Ya ada. Baca walaupun tidak banyak ya kayak inilah. Kayak di silat atau di pesantren juga yang jadi kiai juga kan 1, 2. Yang di silat juga yang jadi pendekar juga cuma 1, 2 kan. Sama itu hukum alam di seluruh dunia seperti itu. Istri ngajar juga? Istrinya enggak, setia mengikuti saya. Pokoknya saya kemana itu pasti ikut. Ke Jepang Jadi di Okinawa berapa tahun? 3 tahun. Sebenarnya di pulau paling selatan, Saya pernah ke Okinawa. mainland mungkin. Enggak, Okinawa? Iya, Okinawa mainland. Oh iya, Okinawa mainland. Ini universitas di mana? Kami bukan di universitas, di research center. Research center di mana? Research center itu Jepang itu pinternya gitu. Saya salut. Dari kota Okinawa ke Dari Okinawa ke selatan pulau kecil saja itu 600 kilo. ya Allah, Ada pulau paling selatan research center situ. dibuat Enggak ada penduduk. penduduknya 40.000. Oh, besar juga. Tapi frekuensi pesawat itu 40 kali setiap hari Kota apa namanya? di Ishigaki. Itu Ishigaki. Sigak. Ya, itu Balinya Jepang. Yang orang umur panjang itu di situ. Bukan? Banyak di situ. Seluruh Okinawa kan? Anaknya banyak di situ. Kayak tropical. Jadi seperti itu. Jadi tanaman apa yang di situ? Jagung dititinya di sana. Tebu ada, jagung di sana ada, kemudian buah-buahan itu sawo, jambu ada di situ. Mirip hampir tropikal, mirip satu garis dengan Taiwan. Jadi ada nangka, ya. Ada jambu, ada jambu. Nah, Prof dapat gelar guru besar tahun berapa? Saya gak lambat terus terang karena dulu terlalu Nggak ngurus. ya Kelihatannya agak ekskentrik orangnya. Ini saya biarkan. Ini peneliti beneran ini. ya mohon maaf karena memang dulu gimana ya agak malas itu. Sebenarnya pernah tahun lama agak kepikiran itu ya. Dulu begitu pulang dari Jepang itu publikasi saya banyak yang internasional. Setelah itu banyak penelitian, pokoknya saya pengen yang bermanfaat untuk orang gitu ya. Untuk orang Indonesia, masyarakat Indonesia maksudnya. Sehingga saya konsentrasinya itu. Baru tahun 17 kan mikirkan itu, 2017 yang mikirkan itu 2018. Ini. Jagung ini nextnya apa? Maksudnya Apakah misalnya bisa kayak di Sumbawa itu kan setahun cuma sekali. gitu. Itu bagaimana bisa 2 kali misalnya? Kalau itu sih itu enggak masalah insya Allah. Karena sekarang kan seluruh pulau itu hampir jagung semua. Jadi yang NTT kami konsentrasi di NTT itu yang pertama alasannya NTT kan Curah hujan kurang. ya selain itu kan provinsi yang mohon maaf Miskin. ya, miskin, kemudian terbelakang, dan itu di depan mata kita merasa di Brawijaya ini merasa harus bertanggung jawab untuk ini kemajuan NTT. Nah kami belum lama, tapi masalahnya emang banyak ya, satu-satulah semampu kami. Ya kami berusaha. Itu penugasan dari Universitas Brawijaya. Ya Brawijaya punya mandat seperti itu. Sehingga kami dengan teman-teman tidak hanya jagung dari komoditas lainnya ini. Jagung yang kami sudah membuat benihnya di sana. Oh, pembenihan di sana. Pembenihan di sana. Itu jagung yang untuk ternak. Yang untuk ternak. Kenapa? Karena sana kan bentuk pulau-pulau dan selama ini itu dari Jawa selalu benihnya itu. Nah kalau dari Jawa itu ya pasti uang itu banyak kembali lagi ke Jawa. Karena orang di sana kan dia tuh lewat terus ya. Nah, wah hebat ini, mulia ini. Sehingga uang itu berputar di sana. Berputar di sana. Nah itu pun kami sebar yang tahun 22 kami di Pulau Sumba yang paling kering itu, kemudian Sumba Timur, Barat? Barat sama Timur. Barat Daya sama SPD sama Timur. Kemudian di mana itu Timor, Pulau Timor, kemudian yang sekarang ke Flores. Ya, jadi 30 itu. Wah, ini misi Universitas Brawijaya yang sangat mulia. Mohon doanya. Ya, sama-sama. Makasih Prof.
ADP Nur Sama-sama. ya Sugiharto. Nah, nanti ujungnya nanti Sugiharto. Iya, harta itu kan artinya uang. Ya, hanya nanti kalau patennya laris kan. Amin, amin. Makasih. Makasih, Prof. Iya, Makasih. iya, amin.